Persekutuan Pelayanan Perempuan Jemaat Halong Anugerah, selamat malam dan shalom. Kita akan memulai ibadah kita di malam hari ini. Untuk itu beta menjemput ibu-ibu semua bangkit berdiri, lalu kita sama-sama menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 454 ayatnya yang pertama. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku. Ibu-ibu Persekutuan Pelwata Jemaat Halong Anugerah, mari kita berdoa. Ibadah Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan Jemaat Halong Anugerah yang terjadi di saat ini, kiranya dari awal sampai akhir mau jadi di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah di saat ini. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi sekali lagi dari nyanyian Kidung Jemaat yang sama, nomor 454 ayatnya yang kedua. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terambil dari dalam pembacaan Alkitab Perjanjian Lama yang terambil dari Kitab Kejadian 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Tapi sebelum kita ada dalam pembacaan firman kita di malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa minta tuntunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang benar dan hidup. Di saat ini Tuhan, di tangan kanan kami sudah terbuka kitab Injil-Mu yang berisi firman kebenaran-Mu Bapa. Tetapi kami sadar sungguh Tuhan, kami ini semua adalah manusia yang berdosa penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kami tak mampu dan tak layak untuk mengartikan firman kebenaran-Mu itu Bapa. Tetapi Tuhan, datanglah di atas keberdosaan kami ini Tuhan. Urapilah kami semua, berkatilah kami semua Bapa.
agar sebentar firman yang kami baca dan yang kami dengar ini dapat kami mengerti dan kami pahami dan dapat kami laksanakannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca dari pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian 16, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16, yang dibawa judul Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikianlah pembacaan firman kita di malam hari ini. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengarkan berita firman ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Wadah pelayanan perempuan Jemaat Halong Anugerah. Tadi kita semua sudah sama-sama membaca dan mendengar dari pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16 yang dibawa perikop Hagar dan Ismail. Keluarga perempuan Jemaat Halong Anugerah yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada syair lagu rohani yang bunyinya begini, "Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku.
Itu terdapat dalam PKJ nomor 165. Saya tidak begitu memahami latar belakang penulis syair lagu ini, tetapi dari kata-kata lagu PKJ 165 ini, saya dapat pahami bahwa janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan akan tetap menepati janji yang Ia ucapkan. Secara spesifik, saya akan merujuk pada janji Allah kepada Abraham saat Abraham dipanggil oleh Allah keluar dari nenek moyangnya, yakni negeri Ur Kasdim. Panggilan Allah kepada Abraham disertai dengan salah satu janji, yaitu janji tentang keturunan yang akan dianugerahkan dari perkawinan antara Abraham dan Sarah. Walaupun janji Allah telah dijaminkan, namun Sarah merasa mustahil atau menjadi ragu-ragu karena bagi Sarah adalah sebuah kemustahilan karena Sarah sudah melewati masa usia untuk melahirkan. Memang kata firman Tuhan, bagi manusia itu hal yang mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Keluarga dan persekutuan wadah pelayanan perempuan Jemaat Halong Anugerah yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan yang dibacakan tadi, dikisahkan tentang Sarai, seorang istri yang rela memberikan Hagar pelayannya menjadi gundik bagi Abraham. Nama yang sebelumnya bernama Abram, yang adalah suami Sarai, supaya Abraham memiliki keturunan. Rupanya Sarai tidak sabar atau masih meragukan penggenapan janji Allah. Dan ia berusaha mengatasi masalahnya dengan kemampuan dirinya yang kemudian menimbulkan masalah baru. Hagar akhirnya mengandung seperti keinginan mereka, tetapi hal itu memicu masalah yang dihadapi. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung anak Abraham, ia pun mulai memandang rendah Sarai. Sarai tidak menyangka bahwa tindakannya dengan menyuruh Abraham suaminya mendekati Hagar, gundiknya itu akan berakibat cukup fatal dan justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Sarah yang marah kemudian datang kepada Abraham dan menyalahkan dia. Itu terdapat dalam ayatnya yang kelima. Terlihat bahwa Sarai mulai mempersalahkan Abraham suaminya. Dalam keadaan seperti ini, Allah tidak tinggal diam. Ia tetap memperlihatkan kepeduliannya kepada keluarga yang sedang bertikai. Di kemudian hari, janji Allah kepada Abraham dan Sarai tetap digenapi, walaupun dalam usia Sarai yang sudah tua, Sarai akhirnya atas janjinya Allah dapat melahirkan seorang anak bagi Abraham yang diberi nama Ishak. Belajar dari kisah ini, saudara-saudara persekutuan pelayanan perempuan, maka ada beberapa hal yang dapat kita jadikan pedoman untuk hidup kita. Yang pertama, di sepanjang hari yang kita jalani akan selalu saja ada persoalan yang dihadapi, baik di keluarga maupun di tempat kerja kita. Jika ada permasalahan atau persoalan atas kesalahpahaman yang muncul, janganlah kita cepat-cepat menyalahkan orang lain. Dalam keluarga, janganlah suami istri saling mempersalahkan seakan suami yang lebih benar dan istri yang salah atau sebaliknya. Dan yang kedua, yang dapat dipelajari dari perikop ini adalah serahkanlah seluruh persoalan hidup kita kepada Allah, karena Ia pasti menunjukkan jalan yang terbaik dan Ia pasti turut bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Nya menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Karena itu, jangan biarkan persoalan menjadi sumber perpecahan bagi keluarga kita, lingkungan di mana kita ada dan hidup bersama bertetangga kita, karena kita hidup selalu berdampingan. Jadilah orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan dalam doa, sambil menantikan jawaban Tuhan atas doa kita,
karena janji Tuhan tetap digenapi pada waktunya. Amin. Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan Jemaat Halong Anugerah untuk mengaminkan pembacaan firman kita atau renungan kita di malam hari ini. Sama-sama kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 426 ayatnya yang pertama. Kita harus membawa berita. Wadah Pelayanan Perempuan Jemaat Halong Anugerah yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita akan ada dalam pengakuan iman rasuli, dan untuk itu beta menjemput ibu-ibu semua bangkit berdiri, lalu kita sama-sama mengucapkan pengakuan imam rasuli yang begini pengungkapannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Wadah Pelayanan Perempuan Jemaat Halong Anugerah, kita persilakan duduk kembali. Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan Jemaat Halong Anugerah, di saat ini kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita, dan persembahan syukur ini akan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 450 ayatnya yang pertama. Tetapi sebelum ketong ada dalam persembahan syukur, mari tong berdoa. Tuhan Yesus, korban yang agung, di saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami padamu Bapa, yang mana kami bawa dari dalam kehidupan rumah-rumah tangga kami. Tetapi kami sadar sungguh Bapa bahwa persembahan yang kami berikan di saat ini tidak sebanding atau sebesar dengan berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan rumah-rumah tangga kami melalui usaha dan kerja kami Bapa. Tetapi Tuhan, janganlah dilihat dari besar kecil persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan, tetapi tolonglah dilihat dari ketulusan dan keikhlasan hati kami masing-masing yang memberikannya Bapa. Untuk itu Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini dan berkatilah, agar persembahan syukur kami ini dapat menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan namamu di tengah-tengah jemaat kami ini Tuhan. Tuhan, bukan hanya dengan persembahan berupa mata-mata uang atau benda-benda mati yang kami berikan di saat ini Tuhan, tetapi Tuhan ajarilah kami untuk bisa mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan namamu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, korban yang hidup, kami sudah boleh berdoa kepada Bapa di sorga.
Amin. Kidung Jemaat nomor 450 ayatnya yang pertama. Hidup kita yang benar. Persatuan Wadah Pelayanan Perempuan Jemaat Halong Anugerah. Di saat ini kita ada dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan nanti kami ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena begitu besar cinta kasih dan perlindungan Tuhan, sehingga kami masih tetap ada di saat ini Tuhan, dan kami masih bisa bersekutu, beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, bila di sepanjang hidup kami di hari ini, kami ada melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak layak di hadapan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, melanggar titah dan kehendak Tuhan, menduka citakan hati sesama dengan perbuatan, tingkah laku dan kata kami Tuhan. Tuhan, ampunilah kami manusia yang berdosa ini Bapa. Tuhan Yesus, di saat ini kami berdoa bagi Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan Jemaat GPM Halong Anugerah yang Tuhan punya ini, dengan seluruh tugas dan tanggung jawab kami dalam bergereja, dalam berjemaat maupun dalam persekutuan wadah perempuan ini. Semuanya layak dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan dan jalankan ini selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, di saat ini kami mau berdoa bagi suami-suami kami dengan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka dalam peran sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam keluarga, dan juga sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari dalam keluarga-keluarga kami ini Tuhan. Dengan segala bentuk kerja usaha apapun, atau dalam bentuk kerja atau berprofesi sebagai apapun Tuhan, Tuhan tolong berkatilah, sehingga semuanya tidak sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi kehidupan rumah-rumah tangga kami. Dan Tuhan, lindungi dan jaga suami-suami kami di tempat kerja dan juang mereka, agar mereka tetap ada dan tetap kembali pulang memasuki kehidupan rumah-rumah tangga kami atau tiap-tiap keluarga dalam keadaan baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Tuhan, di tengah-tengah kondisi ancaman pandemi virus corona ini Tuhan, ada kepala-kepala keluarga yang telah kehilangan mata pencarian mereka, ada yang dirumahkan atau di PHK, atau pendapatan gaji mereka dikurangkan, atau ada yang pekerja-pekerja lepas, sehingga menyulitkan kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan, tolonglah mereka, jangan tinggalkan mereka Tuhan, tetapi berkati apapun yang mereka usahakan dan upayakan untuk kebutuhan keluarga mereka masing-masing, dan semuanya itu tidak sia-sia dan tetap terpenuhi. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa kami sebagai istri-istri pendamping suami, pengelola berkat. Jadikanlah kami sebagai istri-istri yang setia, istri-istri yang bijaksana,
yang mampu menata layani kehidupan rumah-rumah tangga kami, mampu mengelola berkat, dan mampu mendidik dan mendewasakan anak-anak kami yang merupakan pemberian Tuhan dalam kehidupan rumah-rumah tangga kami, sehingga anak-anak kami ini bisa tumbuh dewasa dan menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan mempunyai masa depan yang cerah dan layak, dan menjadi anak-anak kebanggaan orang tua dan terlebih kebanggaan Tuhan sendiri. Di saat ini Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa bagi anak-anak kami yang sudah lulus atau berhasil dalam pendidikan mereka, pendidikan akhir jenjang SMA. Kiranya apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka impikan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi ke depan, Tuhan tolong dengar dan jawab apa yang mereka damba-dambakan itu. Apapun yang pergumulan mereka naikkan, Tuhan tolong jawab seturut kehendak-Mu saja Bapa yang terbaik. Maka di situ akan ada sukacita dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan bagi anak-anak kami yang belum menerima hasil kenaikan kelas, kami yakin sungguh Tuhan pasti memberikan hasil yang terbaik bagi anak-anak kami ini, sehingga anak-anak ini tidak merasa kecewa dan mereka bangga karena usaha dan jerih juang mereka tidak sia-sia Bapa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami teringat bagi umat-Mu yang sakit di dalam jemaat ini Tuhan. Ada yang sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, tolong jamah mereka. Angkatlah penyakit dari tubuh mereka. Berkatilah obat makanan yang mereka gunakan. Sembuhkan dan pulihkan mereka Bapa, sehingga mereka bisa kuat kembali dan mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasa kembali Bapa. Dan di situ nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan bagi mereka orang-orang yang sakit atau dirawat di rumah sakit karena terjangkit virus corona Bapa, Tuhan tolong dengar permohonan doa dan penderitaan mereka. Sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka agar mereka benar-benar sehat dan bisa kembali pulang ke rumah dan berkumpul bersama-sama dengan keluarga mereka dengan sukacita. Tuhan Yesus, para dokter dan para medis yang merupakan garda terdepan dalam tugas dan peran mereka dan tanggung jawab mereka untuk melayani, merawat dan mengobati pasien-pasien yang terpapar COVID-19 ini Bapa. Tuhan tolong lindungi mereka, kuatkan dan mampukan mereka agar mereka bisa Tuhan tolong dan lindungi mereka. Kuatkan dan mampukan mereka agar mereka bisa mengatasi dan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, dan bagi keluarga-keluarga mereka atau istri-istri mereka, anak-anak mereka, suami-suami mereka yang mereka harus pergi tinggalkan mereka berhari-hari Tuhan untuk tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan tolong jagalah mereka, kuatkan mereka, lindungi mereka Tuhan, agar mereka selalu kuat dan selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok terpencil sekalipun Tuhan, berkati malam mereka dengan segala program-program kerja dan kebijakan-kebijakan mereka untuk penanggulangan COVID pandemi 19 ini Tuhan, atau virus corona ini, maupun kesejahteraan dan kemakmuran negeri ini Tuhan. Tuhan tolong berkati Bapa agar negeri kami ini tetap aman, tetap damai sejahtera, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami ini saja. Dan kami yakin apa yang Tuhan buat itu baik. Tuhan, gerejamu di dunia ini, di Indonesia, di Asia, terlebih di Maluku ini Tuhan, terlebih khusus di Ambon, terlebih khusus lagi di Gereja Halong Anugerah yang kami punya ini Tuhan. Berkatilah Bapak Pendeta, Ketua Jemaat, Pendeta Jemaat, sampai kepada
majelis, dan perangkat pelayan di dalam jemaat ini Tuhan, dengan segala program-program dan tanggung jawab yang telah diambani Tuhan. Tuhan berkatilah semua itu agar dapat terlaksana dengan baik di dalam jemaat kami ini seturut kehendak Tuhan Yesus yang terbaik saja. Tuhan Yesus, kami pinta padamu, tolong pulihkan kembali, selamatkan kembali umat-Mu di dunia ini, di Indonesia dan di Maluku, terutama di Ambon ini Tuhan, dari ancaman virus corona ini Tuhan, agar virus corona ini musnah dan cepat berlalu, agar kami umat-Mu ini bisa kembali hidup aman, damai dan sejahtera, dan kami bisa beraktivitas normal seperti dulu kembali Bapa. Tuhan Yesus Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, inilah doa dan harapan yang kami naikkan kepadamu Bapa. Dan kami sadar sungguh Bapa, doa kami ini mungkin salah di hadapan Tuhan. Tuhan ampunilah kami selaku manusia yang berdosa ini Bapa. Dan bila di dalam doa ini juga tidak berkenan di hadapan Tuhan atau meminta lebih, Tuhan ampunilah kami. Dan kami yakin sungguh doa ini tidak sia-sia bila kami meminta dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepadamu ya Bapa. Dan Tuhan, doa ini akan kami akhiri, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama yang begini pengungkapannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan Jemaat Halong Anugerah, beta persilakan berdiri. Lalu sambil berdiri kita sama-sama mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 440 ayatnya yang pertama, Di Badai Topan Dunia. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai, memberkati kehidupan Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan Jemaat Halong Anugerah, memberkati kami selaku pelayan dengan tugas dan tanggung jawab kami, memberkati negeri dan jemaat kami, mulai hari ini terus kekal selama-lamanya. Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan Jemaat Halong Anugerah, ibadah kita di malam ini telah selesai. Selamat malam dan shalom.